Salam saudara-saudaraku. Ya, mudah-mudahan jaringan bisa stabil sampai selesai. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita sama-sama kembali lagi akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, salib-Mu adalah bukti kasih-Mu yang sempurna bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang tebusan darah-Mu yang kudus, yang selalu berharap dan menaruh segala apa yang kami rindukan, yang kami pikirkan hanya bersandar kepada salib-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama di dalam ibadah pagi kami ini. Kami menyambut firman-Mu yang terus mengajar, mendidik kami supaya kami menjaga terus integritas kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi juga untuk ibu kami, Ibu Clara Boris Mamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita mengikuti dari live streaming Facebook dan juga semuanya yang lain. Terima kasih yang juga di Zoom meeting kita dan juga yang mengikuti melalui YouTube kita. Puji Tuhan. Berkati Tuhan kita semuanya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi, saudaraku, bagian yang ada satu hal lagi yang sangat menarik dari apa yang sudah kita ulas kemarin ya, Bapak Ibu Saudara. Ulasan kita kemarin firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4. Ya, saya akan coba bacakan sekali lagi dan nanti kita akan lanjutkan ke 1 Korintus ya. Ya, 1 Korintus. Kita lihat sekali lagi saudaraku ya. Pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana menjaga integritas dari pelayanan kasih karunia itu. Amin. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saya baca sekali lagi ya, 2 Korintus pasalnya yang keempat ya. Saudara-saudara, demikian dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Luar biasa. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Amin. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Jadi saudaraku, ya, kalimat demi kalimat, pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini untuk menegaskan bagaimana hubungannya, apa hubungannya Injil kasih karunia dengan integritas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai
hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu jelas sekali, ya, jelas sekali. Paulus tadi katakan bahwa ada tanda keberanian di dalam hati kita, amin. Ada semangat yang terus menyala, amin, Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita, karena kita tahu bahwa firman kasih karunia Allah itu telah mengubah hidup kita sedemikian rupa, ya, menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang hidup di dalam kekudusan Yesus Kristus yang sempurna. Maka saudara-saudara, ada satu tanda keberanian yang ada pada diri setiap orang yang percaya, orang kudusnya Tuhan, untuk menyaksikan kebenaran, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu hal saja dulu kita lihat contoh. Kalau dulu kita ini tidak berani mengatakan bahwa kita adalah orang kudus, tapi kita sama dengan dunia mengatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tapi setelah kita dengar Injil, amin, kita dengar berita kabar baik, anugerah kasih karunia Allah, Yesus mati di salib, hapuskan segala dosa kita, langsung timbul keberanian di dalam hati mengatakan bahwa saya adalah orang kudus, bukan orang berdosa lagi, amin. Itu contoh keberanian yang ditimbulkan oleh kasih karunia itu, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar memang Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hati kita, karena kita langsung melihat hidup kita yang berbeda, yang baru, ya, yang kita sudah tahu bahwa segala dosa kita telah diampuni Tuhan, ya. Yesus telah mencapai segala hal yang menjauhkan kita dari hadirat Allah. Itu semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena berbicara tentang kesaksian dengan sukacita, mengatakan bahwa saya sudah pasti diselamatkan ke surga, itu tidak banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang senang dengan perkataan seperti itu, ya, karena itu dianggap sesuatu yang berlebihan, atau sesuatu yang tidak masuk akal, atau dianggap sombong, atau apalah, Bapak Ibu Saudara, ya, anggapan, ya, orang-orang yang sebenarnya mereka, ya, bahkan orang yang mengaku percaya kepada Yesus pun, yang rajin mungkin bahkan berkhotbah setiap minggu, belum tentu dia senang kalau kita menyaksikan kesaksian kita, kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga, ya. Nah, itu satu keberanian yang benar, ya, keberanian iman, keberanian yang ditimbulkan oleh Injil kasih karunia Allah di dalam hati setiap orang yang percaya. Kalau masih ragu-ragu, Bapak Ibu Saudara, masih takut-takut bersaksi, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kecenderungan untuk menilai, satu, apakah orang itu sudah selamat, yang kedua, apakah orang itu memang mempunyai kerinduan untuk supaya orang lain diselamatkan sebagaimana di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ya. Nah, bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, kita juga mengajak saudara-saudara kita semuanya, ya, yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saksi kebenarannya. Kita juga ajak mereka semua supaya kita datang pada pengetahuan akan kebenaran, mendengarkan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar menjadi pelayan-pelayan yang dimampukan untuk membawa banyak orang untuk mendengarkan akan kebenaran kasih karunia ini. Karena harus berlanjut,
iman terhadap kasih karunia itu harus berlanjut dari keselamatan kepada lanjutan memahami akan siapa diri kita di dalam Yesus Kristus sebagai anggota tubuhnya yang telah ditetapkan sebagai orang-orang kudus yang siap untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan yang menyelamatkan tentang salib kepada semua orang. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Amin. Paulus katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat konteksnya di jemaat Korintus ini, kalau kita baca dan kita lihat itu di pasal-pasal selanjutnya, di pasal 11, di mana Paulus katakan bahwa adanya orang-orang kelompok yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus, tapi Paulus katakan mereka adalah guru-guru palsu. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Korintus ini tidak bisa membedakan, ya, padahal mereka sudah lama selamat, ya, tapi nggak bisa membedakan mereka yang mana yang pengajaran yang bersesuaian dengan kasih karunia Allah dan yang mana yang masih tercampur aduk dengan hukum Taurat, ya, dan juga tercampur aduk dengan filsafat, ya, filsafat Yunani. Pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku sangat luar biasa dibangga-banggakan oleh orang-orang tertentu yang menganggap bahwa mereka orang yang sangat bijaksana dan pantas diteladani. Tapi Paulus katakan, ya, kepada jemaat Korintus, ya, kami tidak memalsukan firman Allah, tidak mencampur adukan, tahu program Allah. Amin. Tahu program Allah kepada bangsa Israel dan tahu program Allah kepada tubuh Kristus, sehingga tidak ada pencampur adukan, ya, dan yang mengakibatkan kebingungan di dalam jemaat itu. Nah, Paulus katakan Bapak Ibu Saudara bahwa jelas kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga kepada orang-orang yang telah dibutakan oleh ilah. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan ilah zaman ini bahwa ini bukan hanya sekedar lagi penyembahan berhala dengan patung-patung yang kelihatan, tapi ini sudah bekerja melalui doktrin, pengajaran palsu yang sulit sekali biasanya orang membedakan kalau tidak setia kepada pengetahuan akan kebenaran di dalam firman rahasia, wahyu rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari kitab Roma sampai Filemon. Kalau tidak dikuasai, ya, kebenaran tersebut, Bapak Ibu Saudara, akan sulit membedakan yang mana pengajaran rupa-rupa angin, pengajaran permainan palsu manusia dengan kelicikan mereka yang menyesatkan, sulit membedakannya. Dan oleh karena itulah saudaraku, ya, berita tentang salib itu pun menjadi kabur, ya, menjadi sangat samar-samar, ya, ketika orang mencampur adukan semuanya firman itu menurut pikiran manusia dan tidak ada orang yang diselamatkan dari pemberitaan Injil yang campur aduk. Nah, Paulus itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia tegas mengatakan bahwa, ya, dia jelas bahwa salib Kristus, berita yang clear, ya, yang jelas tentang salib Kristus yang telah dinyatakan di Bukit Kalvari sebagai puncak daripada penebusan akan kehidupan manusia, ya, yang berdosa, dan di sanalah kuasa Allah dinyatakan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Dan itu sangat luar biasa. Itulah maka Paulus katakan di ayat 5,
Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya orang-orang yang mengatakan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, ya kadang yang mereka kutip dari Alkitab tapi kemudian mereka bercerita sepanjang waktu yang berdiri di mimbar khotbah hanya cerita 90%, ya, yang 10% lagi hanya pembacaan ayat Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Luar biasa, waktunya dihabiskan hanya menceritakan tentang diri mereka dan apa-apa yang menjadi kekaguman mereka dari pengalaman pribadi atau pengalaman kelompok-kelompok tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, oleh sebab itulah maka Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, ya, saudaraku, pentingnya ya ada satu jemaat yang kudus sebagai tiang penopang kebenaran harus terus dipertahankan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam 1 Timotius pasal 4. Ini sangat penting, Saudara. Ya, 1 Timotius pasal 4. Mari kita lihat, ya, pasal 3 maksud saya. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14. Mulai dari ayat 14. Dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, judul perikopnya di situ Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Amin. Jadi pentingnya terbentuk jemaat kudus, itulah pentingnya, karena supaya ada sebagai menara pengawal akan kemurnian daripada Injil kasih karunia Allah itu, supaya tetap bisa bertahan. Harus ada jemaat kudusnya Tuhan, tempat di mana orang-orang percaya yang tulus hati, yang bersemangat, dan yang terus membela kebenaran Injil kasih karunia Allah itu. Harus ada satu perkumpulan, harus ada persekutuan yang kudus, di mana jemaat orang-orang percaya berkumpul terus menyatakan akan kebenaran Injil yang murni dan tidak goyah dan tidak terpengaruh oleh arus rupa-rupa angin pengajaran palsu yang menyesatkan. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-14, ya, 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera datang mengunjungi engkau. Jadi Paulus tidak lalai mengingatkan Timotius. Bapak Ibu Saudara, kita tahu pada saat itu memimpin sebagai gembala, sebagai pelayan yang bertanggung jawab di jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara, kitab yang kita jadikan sebagai dasar untuk kita membahas dari hari ke hari, ya, dan ini sudah edisi periode yang ke-226, ya. Nah, disitulah di jemaat Efesus itulah Timotius ini menggembalakan, Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang diperingatkan oleh Rasul Paulus, ya, supaya apa? Ayatnya yang ke-15, supaya Timotius memperhatikan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang percaya harus hidup sebagai keluarga Allah, amin, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Saudaraku yang luar biasa. Ya, di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, pentingnya berkumpul orang-orang kudusnya Tuhan yang satu visi dan satu misi. Amin. Yang disebut sebagai jemaat Allah, jemaat kudusnya Tuhan, tubuh Kristus, sebagai, ya, tiang penopang dan dasar kebenaran.
ya, sebagai penyangga, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi sebagai penopang dan dasar kebenaran. Di sini maksudnya bukan berarti jemaat itu sebagai dasar keselamatan, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi dasar, ya, untuk dapat selalu menjadi tempat di mana kebenaran Allah itu bertumbuh terus, amin, dan yang terus konsisten dan menjaga integritas, ya, integritas yaitu kejujuran bersama-sama, bahwa tujuan kita semua adalah bagaimana kita sehati sepikir, ya, satu perasaan, satu jiwa, dan satu tujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Tujuan pelayanan kita adalah untuk membangun tubuh Kristus, amin. Bukan untuk membangun kerajaan, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan untuk membangun kerajaan kehendak Allah saat ini di bumi, tidak. Kehendak Allah saat ini adalah untuk membangun tubuh Kristus, amin, tubuh Tuhan. Ya, itulah Bapak Ibu Saudaraku motivasi kita, amin. Karena kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, ya, kita rindu agar juga ada berkumpulnya orang-orang kudusnya Tuhan sebagai, ya, penopang dari pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu, amin. Karena tidak mungkin kita mengharapkan itu dari dunia, ya. Tidak mungkin kita mengharapkan orang yang belum diselamatkan memberitakan firman. Bagaimana dia bisa memberitakan firman, ya, sementara orangnya sendiri aja masih bingung-bingung, ya, tentang keselamatan, masih berusaha, ya, masih bertahan sampai akhir, ya, masih terus mudah-mudahan, semoga, ya, masih terus bekerja keras untuk supaya semoga diselamatkan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara jadi tiang penopang kebenaran seperti itu? Ya, kalau anggota-anggota jemaat umatnya masih mempercayai sebatas mudah-mudahan diselamatkan, apakah itu bisa diandalkan sebagai tiang penopang kebenaran untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Haruslah persekutuan yang kudus, ya, jemaat yang kudus, jemaat tubuh Kristus, dan harus terus bertumbuh di dalam kerinduan untuk menyala-nyala, ya, memahami akan kebenaran yang penuh tentang kasih karunia Allah yang sempurna di mana kita hidup di dalamnya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah Paulus katakan di ayatnya selanjutnya, ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, amin. Agunglah rahasia, ini rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus Kristus, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan, amin. Kemuliaan Kristus yang kekal sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dia dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menjadi kepala tubuh dan menyelamatkan setiap orang saat ini hanya melalui iman dan bukan karena perbuatan baik. Dan setiap orang yang percaya kepada salib Kristus yang telah menghapuskan segala dosa manusia, dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan yang kekal, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi keagungan rahasia ibadah kita, saudaraku, adalah di mana keselamatan kita sudah sempurna sekali untuk selama-lamanya, amin. Masih banyak orang mencari-cari, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya dia diselamatkan, tapi sampai kapanpun masih terus hanya ada di level mudah-mudahan pengakuannya. Tapi kita, Bapak Ibu Saudara,
oleh kemurahan hati Tuhan, kita adalah orang-orang yang mempercayai bahwa keselamatan kita telah pasti dan dijamin untuk selama-lamanya. Itulah ya kemurnian daripada Injil kasih karunia Allah yang harus terus dipertahankan dan tidak boleh digadaikan. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak boleh dikompromikan. Amin. Harus tetap itu menjadi berita yang paling puncak, ya, yang paling top, ya, di dalam pemberitaan kita, ya, kapanpun dan dimanapun kita harus selalu menyaksikan, itulah yang paling utama. Sebab Paulus katakan apa? Ya, dalam 1 Korintus 15 Paulus katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Menghapuskan segala kesalahan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya terlalu sedikit orang yang bersuara tentang kebenaran ini. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang masih ada di dalam kegelapan yang Paulus katakan, di mana mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Bahwa zaman sekarang ini mempunyai sistem membanggakan hal-hal di luar daripada kasih karunia Allah, tapi hasil karya manusia yang dibanggakan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah Paulus berlanjut mengingatkan kepada Timotius. Ya, kita lihat saudaraku di pasal 4-nya, ya, ini adalah merupakan warning, peringatan dari Rasul Paulus kepada Timotius untuk menyikapi keadaan yang terjadi, fenomena yang terjadi di akhir zaman kasih karunia. Apa yang Paulus katakan, saudaraku? Di pasal 4, Paulus katakan di ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian atau waktu zaman akhir kasih karunia, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semuanya yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Itu satu contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus bagaimana penyesatan di akhir zaman kasih karunia adalah orang-orang yang selalu mempertahankan doktrin, ada yang makanan yang halal, ada makanan yang haram. Nah saudaraku, itu kita sudah tahu lah, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi mereka tidak mengerti bahwa dengan penebusan segala dosa yang telah dilakukan oleh karya salib Kristus, ya, sekarang tidak lagi berbicara benar di hadapan Allah hanya karena makanan dan minuman atau hal-hal fisik atau ritual-ritual daripada keagamaan. Tapi kebenaran Allah sempurna di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih karunia-Nya. Setiap orang yang percaya sepenuhnya sudah berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sudah dipenuhi di dalam Kristus, tidak ada yang kurang, semuanya sudah dibayarkan lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Itu sangat luar biasa. Nah saudaraku, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah engkau ikuti selama ini. Amin. Pengajaran itu harus sehat Bapak Ibu Saudara. Jangan membawa penyakit, ya. Yang membawa penyakit itu adalah ya pengajaran yang campur aduk. Ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah pengajaran yang membawa penyakit rohani
yang mengakibatkan orang-orang yang mendengarnya menjadi kacau pemahamannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh sebab itulah kita lihat Paulus katakan, saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-11. Kita lihat ayatnya yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Menjaga kemurnian integritas daripada pelayanan kita adalah kalau kita terus memberitakan kebenaran Injil kasih karunia Allah. Tanpa usaha kerja keras terus memberitakan Injil kasih karunia Allah, maka persekutuan kita itu sudah siap seperti kapal yang oleng dan bahkan akan karam, ya, akan tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Tenggelam kepada dunia, menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku, dan itu akan menjadi cerita hanya tinggal model keagamaan atau ritual-ritual kepercayaan yang tinggal di sana. Dan itu pekerjaan daging. Dan pada saat nanti di penghakiman, ketika kita berjumpa Yesus Kristus, kalau kita tidak menjaga kemurnian pengajaran Injil kasih karunia Allah ini, itu sebabnya Paulus katakan ada orang percaya nanti yang akan diperiksa pekerjaannya, perbuatannya, dan menghasilkan seperti kayu, rumput kering, dan jerami, tidak ada kualitasnya. Bapak Ibu Saudara, mengecewakan hati Tuhan. Dan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mau, ya, Tuhan tidak mau ketika kita suatu saat berjumpa dengan Yesus Kristus, Tuhan kita mau dipenuhi dengan sukacita sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah kebanggaannya, mahkotanya. Mahkota Paulus pada saat nanti berjumpa dengan Yesus Kristus, ada persekutuan, ada jemaat Tuhan yang benar-benar konsisten setia kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Amin. Itu sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudaraku, yang sangat luar biasa, ya, Paulus katakan di ayatnya yang ke-16. Ya, ayatnya yang ke-16, Paulus katakan apa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ini bukan keselamatan masuk surga maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Paulus tidak sedang berbicara kepada Timotius tentang keselamatan masuk surga lagi. Tapi ini adalah keselamatan dari pengajaran yang sesat, pengajaran yang di luar dari Injil kasih karunia Allah, yang membuat sia-sia perbuatan orang percaya di hadapan Kristus. Paulus mau kita diselamatkan dari pengaruh buruk daripada dunia ini, dan Paulus mau supaya kita tetap menjaga kemurnian integritas daripada pelayanan kita yang terkonfirmasi dari kesaksian kita tentang Injil kasih karunia Allah, yang menjadi satu-satunya cara bagaimana setiap orang yang percaya saat ini diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang penuh, bertumbuh di dalam kasih karunia ini, adalah cara untuk menjaga kemurnian iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Paulus adalah menjadi pionir, ya, menjadi contoh teladan yang sangat layak untuk kita ikuti. Dan Paulus mengatakan beberapa kali, Bapak Ibu Saudara, ikutilah teladanku, ya, jadilah pengikutku, sama seperti aku adalah pengikut Yesus Kristus yang setia di dalam kasih karunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya Paulus mengatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan Paulus juga mengatakan, itu sebabnya hati kami senantiasa tabah dan sabar untuk menghadapi berbagai ujian, pencobaan iman yang sangat berat sekalipun. Paulus katakan, kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang sanggup mengendalikan
hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap bisa setia di dalam pelayanan kasih karunia ini. Amin. Sangat luar biasa. Roh Kuduslah yang memperlengkapi kita semuanya, saudara-saudaraku, dengan segala kebaikannya. Buah roh adalah segala hal yang terbaik, yang menjadi sumber keuntungan yang paling besar di dalam kehidupan kita di hadapan Allah adalah apabila kita mengikuti apa yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, amin. Maka kamu tidak akan mengikuti lagi jalan hidup hukum Taurat dan kedagingan yang merugikan kamu, kata Paulus. Paulus dan firman Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang terus mengalami kemenangan di dalam Yesus, dan kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di dalam Tuhan karena kita telah memiliki kasih karunia Allah yang sempurna, yang menjadikan kasih karunia-Nya mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau terus mengingatkan kami untuk menjaga kemurnian daripada Injil kasih karunia Allah. Sementara dunia banyak mengajarkan kepalsuan, tapi kami sebagai orang-orang kudus-Mu, persekutuan yang benar, akan terus menjaga kemurnian Injil kasih karunia Allah, berita yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan yang membangun kehidupan yang bermartabat. Sementara kami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut karena keadaan-keadaan yang menekan, situasi-situasi yang menekan di dunia ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja untuk membangun, membuat kehidupan kami menjadi sanggup lebih baik lagi ke depan. Karena kami percaya Tuhan sedang bekerja membentuk di dalam tubuh-Mu, di dalam tubuh Kristus, orang-orang percaya, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang setia menjaga integritas kehidupan dan pelayanan kami sebagaimana firman kasih karunia-Mu yang terus bergema dan kami saksikan, kami beritakan kepada semua orang sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah semua saudara-saudara kami, orang-orang kudusnya Tuhan yang pada pagi hari ini telah bergabung semuanya. Tuhan berkati mereka semuanya, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah yang memimpin hidup kami dan yang selalu mengajari kami bagaimana kami senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan kesembuhan jikalau ada yang sakit di antara saudara-saudara kami, anggota-anggota tubuh-Mu ini. Kami percaya di dalam kebenaran kasih karunia Allah, Engkau telah menyembuhkan mereka semuanya secara total. Di dalam kasih karunia-Mu kami diberikan pengharapan dan sukacita, kegembiraan, damai sejahtera, dan Engkau yang melindungi dengan sempurna hidup kami yang telah Engkau tebus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan beraktivitas, kami akan melakukan pekerjaan kami semua, dan kami percaya bahwa penyertaan anugerah Allah akan terus membangkitkan semangat kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang membuat apa yang kami kerjakan berhasil seturut dengan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi. Karena saya melihat saudara kita yang dijadwalkan akan membawa doa syafaat tidak hadir pada pagi hari ini. Ya, saudaraku, karena itu kita cukupkan pagi ini. Selamat pagi semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.